Di tahun 2045, Indonesia sudah mengalami modernisasi total yang melibatkan setiap aspek kehidupan. Tembok-tembok raksasa mulai dibangun di setiap kota metropolitan, guna membedakan mana wilayah yang sudah terkena modernisasi dan yang belum. Modernisasi membuat kebudayaan asli bangsa Indonesia mulai tergerus, karena sudah dianggap tidak mampu berjalan beriringan dengan teknologi. Permisi Pak, bisakah saya bicara sebentar? Sepertinya saya bisa, tapi mungkin tidak untuk sekarang. Apakah tidak bisa sekarang saja Pak? Hal ini cukup penting untuk dibicarakan. Baiklah, kalau begitu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Pak, perkembangan teknologi di negara ini sudah tidak terbendung lagi. Kebudayaan kita mulai tergeser oleh pengaruh kebudayaan lain. Minat anak muda terhadap kebudayaan tradisional daerah juga semakin menurun. Bukankah sebagai bagian dari pemerintah kota, kita harus segera mengambil tindakan Pak? Saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Tapi sebelum itu, permintaan Ibu harus saya sampaikan ke gubernur untuk mendapatkan validasi. Baik Pak, terima kasih. Lin, kalau dipikir-pikir, semua candi dan peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia itu kebanyakan ditemukan sama orang Belanda nggak sih? Iya, Andre, kebanyakan. Beberapa ada yang ditinggal di sini, ada juga yang dibawa ke Belanda. Astaga, berarti Belanda punya peranan besar ya untuk bangsa ini. Coba kalau mereka nggak kepikiran buat nemuin peninggalan-peninggalan itu, pasti sekarang kita nggak akan tahu. Ada benarnya, Andre, tapi pada dasarnya mereka ya tetap penjajah. Alah, tapi meski begitu, akui aja lah kalau mereka memang berjasa. Sama aja, Andre, penjajah ya tetap jahat. Mau bagaimanapun tetap mereka itu salah. Sudah. Jadi ribut toh. BTW, ini sudah jam 8 loh. Kita nggak pulang dah. Astaga, iya dong. Ya sudah, Andre, lanjut di rumah aja kalau gitu. Oh. Weh, kamu tahu gak? Kalau katanya 2 bulan lagi, semua sumber listrik di kota Surabaya bakalan diganti sama panel surya. Iya, aku barusan lihat tadi di TV. Makin efisien sih, tapi kalau diganti gitu bukannya biaya listrik makin mahal ya? Kan harganya panel surya pasti mahal banget. Apalagi ini buat seluruh kota. Ya nggak tahu, kok tanya saya. Tapi bisa aja makin mahal juga sih. Tapi kan makin efisien dan ramah lingkungan. Bentar ya. Ada yang ngetok pintu rumahku nih. Weh, aku dapat surat loh. Tapi ini surat apa ya? Kok kayaknya resmi banget gitu. Lihat dong suratnya, kepo nih. Bentar deh, wait. That's special white in federal letter from Indonesia government. Wow, Andre, I'm amazed. Idih, so Inggris banget kamu. Gila nih. Mana heboh lagi. Emangnya kamu tahu itu surat pemerintah dari mana? Itu di bawah ujung ada lambang tinta cap stempel burung Garuda, sama backgroundnya merah putih. Yakin tuh aku, pasti dari pemerintah. Oh Indre, bentar ya, kayaknya paketku datang, bentar. Siap masih. Aku kira paket aku yang datang, ternyata aku dapat surat juga. Coba kamu buka surat itu. Emang isinya apaan? Cuma alamat sih, Down District Area 6C nomor 10. Loh, sama ya? Punya aku juga cuma alamat nih. Bukannya itu rumah di dekat tembok kota ya? Iya, bener. Lah kok bisa ya kita dapat surat yang isinya sama dan orang yang ngirim juga kita nggak tahu? Gimana kalau kita coba datang ke alamat itu? Kalau dari pemerintah, ya harusnya penting banget sih. Apalagi kan kita sudah dipilih. Tapi untuk apa ya? Ya udah, besok ya. Kan pas hari libur. Oke, besok ya. Kalian ini siapa? Pasti kalian dapat surat juga kan? Iya, bener. Kamu bukannya influencer terkenal di TikTok itu ya? Iya begitulah. BTW, ini rumah apa? Desainnya kok klasik banget. Oh, ini rumah tradisional Jawa Timur. Namanya Rumah Adat Situbondo. Rumah adat ini merupakan hasil dari penggabungan antara kebudayaan Jawa dan Madura. Rumah ini juga mempunyai beberapa keunikan, yaitu tidak mempunyai pintu belakang dan kamar-kamar. Jadi digantikan oleh serambi. Serambi juga dibagi menjadi 2 bagian loh, yaitu depan dan belakang.
Oh, begitu. Kalau serambi depan dan belakang, bedanya apa ya? Setauku, kalau serambi depan itu buat menerima tamu pria, sedangkan belakang untuk perempuan. Jadi biar nggak nyampur gitu loh. Kalau yang sebelahnya, itu rumah apa? Kalau itu rumah joglo. Rumah joglo juga termasuk salah satu rumah adat ikonik dari Jawa Timur. Memang dari segi bentuk arsitektur, rumah ini terkesan biasa saja. Namun dari segi filosofi, arsitektur rumah joglo mempunyai arti, persatuan, kepercayaan, maupun agama di seluruh Jawa Timur. Rumah aja ada artinya ya. Keren banget sih ini yang buat. Tapi yang lebih keren lagi, rumah ini masih kokoh banget kayaknya. Padahal sudah lama tak terawat. Ya jelas dong, rumah ini terbuat dari kayu jati. Kandungan minyak yang tinggi pada kayu jati membuat rumah ini mampu berdiri kokoh dan awet, serta tahan terhadap segala bentuk perubahan cuaca. Kita nggak masuk nih. Kalau kulihat sepertinya kita harus masuk ke rumah joglo itu deh. Soalnya alamatnya sesuai. Bener tuh, yuk gas masuk. Wih, desainnya megah banget. Berasa kayak lagi di kerajaan-kerajaan. Ya jelas, memang arsitektur rumah ini cukup megah. Dahulu kala, rumah ini hanya bisa dibangun oleh kaum bangsawan aja, atau mungkin orang-orang pilihan keraton yang memang sudah menjadi bagian dari keraton. Siapa yang di depan pakai baju hitam? Kok aku jadi merinding ya? Alay kamu, mending langsung tanya aja. Permisi, apakah bapak yang punya rumah ini? Halo semuanya. Akhirnya kalian datang juga. Perkenalkan, saya Mr. Tommy. Kemarin saya menyuruh asisten saya untuk mengirim surat ke rumah kalian. Ternyata bapak yang ngirim. Kalau boleh tahu, tujuannya apa ya pak? Apalagi surat ini mengatasnamakan pemerintah daerah. Tujuan saya menyuruh kalian ke sini adalah untuk menjalankan suatu misi yang sangat penting bagi generasi bangsa kita. Hah? Misi apa, Pak? Ambillah berkas ini. Berkas ini sangat rahasia. Jangan kalian kasih tahu siapa-siapa, termasuk keluarga kalian, teman kalian. Dan satu lagi, jangan buka berkas ini jikalau kalian belum sampai ke rumah. Wih, kondisi udara di sini masih sangat segar ya. Sejuk juga. Keadaan alamnya juga masih sangat terawat. Beda dengan di kota. Bagaimana tidak sejuk? Aktivitas industri di sini bisa tergolong cukup rendah. Hanya ada sekitar 1-3 industri yang beroperasi. Alat transportasi juga masih sangat sederhana. Hanya delman dan sepeda ontel. Ya otomatis, pencemaran udara dan asap limbah pabrik intensitasnya kecil, sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap udara. Begitu Ella. Dengar itu Ella. Sekarang kita mau kemana guys? Kan sudah sampai nih di perkampungannya. Sekarang kita mau menuju ke tempat teater Ella. Di sini ada tempat teater yang cukup terkenal loh. Namun sayang sekali, semenjak pembangunan tembok oleh pemerintah, membuat tempat teater itu kini mulai ditinggalkan. Emangnya teaternya nampilin apa? Ludruk Ella. Ludruk? Emangnya ludruk itu apa? Ludruk itu dulunya merupakan seni teater tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat kelas bawah. Ludruk awalnya hanya merupakan teater keliling. Namun karena banyak masyarakat kelas bawah yang suka dan berminat, membuat teater ini semakin berkembang pesat. Emang teater ini bahas apa sih? Kalau soal itu, ya tergantung dengan sutradaranya. Tapi biasanya teater ludruk merupakan unjuk ekspresi masyarakat kelas bawah terhadap pemerintah maupun sistem pemerintahan. Daripada kamu kepo Ella, mending lihat dulu deh tempat teaternya gimana. Itu tari Remo kan? Gila, bagus banget. Yang begini baru pernah terlihat. Bener Ella, itu tari Remo. Wih, tari itu dari Jombang kan? Kalau nggak salah juga, tarian ini mengisahkan perjuangan seorang pangeran dalam medan tempur kan? Iya benar, kalau dalam ludruk sendiri, tari Remo sebenarnya merupakan bagian dari termodernisasi ludruk itu sendiri. Iya Lin, tidak sia-sia ternyata aku membaca majalah tradisional 9 bulan yang lalu. Hahaha. Alah, sing bener le.
Sekarang nih, alat musik pengiring ludruk apa aja lah? Kalau itu mah gampang, aku ingat sedikit. Ada gambang, kromong, kendang, gong, suling, kempor, krecekan, dan beberapa alat musik dari etnis Tionghoa seperti pean, kohayang, dan sukong. Boljuk ya kamu, kalau ludruk ini termasuk teater apa ya, La? Aduh, ya jelas teater rakyat lah. Kan tadi katamu ludruk berkembang karena adanya minat dari masyarakat. Berarti secara otomatis, ludruk berkembang karena adanya ekspresi baik masyarakat dan kesesuaian masyarakat dengan pertunjukan itu. Ampun Lord. Sekarang kita berada di Dusun Kalibentak, Panggung Rejo. Seharusnya sebentar lagi kita sampai. Suasana di sini damai ya, jauh dari hiruk pikuk perkotaan, hanya kesunyian dan ketenangan tanpa beban sedikit pun. Kamu pasti utusannya Tommy kan? Iya, Pak. Baiklah, saya yakin kalian pasti lelah. Akan lebih baik jika kalian beristirahat terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih banyak. Selamat sore Pak, apakah kita bisa melakukan wawancara dengan Bapak mengenai desa ini? Tentu saja bisa, Nak. Lebih baik jika kalian ikut merasakan bagaimana kebiasaan di sini berlangsung, supaya kalian lebih paham. Oke Pak. Sekarang kita akan pergi ke daerah persawahan. Mayoritas penduduk desa di sini berprofesi sebagai petani dan ada juga yang bekerja di perkebunan. Biasanya kita akan menjual komoditas ke pasar terdekat, tidak sampai areal perkotaan karena jaraknya terlalu jauh. Untuk pohon yang berada dekat gerbang desa, kalau boleh tahu itu pohon apa Pak? Itu pohon sonokeling, Nak. Pohon itu hanya bisa tumbuh di daerah dengan tingkat kesuburan yang tinggi dan terawat secara penuh. Pohon ini jika dijual seharga mobil, karena memang untuk menanam benihnya sangatlah susah. Pak, saya mau tanya. Tadi saya sempat melihat ada perempuan membawa guci tanah liat berwarna coklat. Lalu guci tersebut dikubur di dalam tanah. Itu apa ya, Pak? Oh, itu tradisi mendem ari-ari. Tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan pasca kelahiran bayi. Kalau bagi orang Jawa, tradisi ini merupakan permasalahan yang serius. Karena ari-ari merupakan adik spiritual bayi yang akan selalu melindungi bayi dari penyakit yang datang dari bumi dan langit pada 35 hari pertama. Dan setelah itu akan melindungi roh bayi tersebut. Untuk menguburnya pun juga diperlukan beberapa benda sebagai kriteria, seperti kendil, kain, bunga setaman, jarum kunir, beras kuning, dan syahadat bagi yang beragama muslim. Ari-ari juga harus dicuci dahulu sebelum dikubur, agar tidak tercium oleh hewan seperti anjing dan kucing. Luar biasa sekali ya Pak, ternyata sekompleks itu. Yang saya tahu biasanya ari-ari dimasukkan ke dalam guci tanah liat, kemudian dikubur. Ternyata ada langkah dan benda sebagai syarat yang harus diikuti. Kalau selain mendem ari-ari, apakah ada tradisi atau kebiasaan lain Pak? Tentu saja ada. Di desa ini, ketika ada yang berhasil meraih suatu pencapaian, pasti akan diadakan yang namanya selamatan sebagai bentuk ucapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selamatan biasanya dihadiri oleh warga desa maupun keluarga penyelenggara. Di Kosta pasti sudah nggak ada ya. Hehehe. Kalau yang begini jarang, Pak. Malahan sudah tidak ada. Sekarang, semua hal bisa dilakukan di handphone. Tidak usah susah-susah untuk bertemu, kita bisa saling merayakan melalui internet. Wah, sayang sekali ya. Padahal bertemu secara langsung akan jauh lebih enak, karena kita dapat mengetahui bagaimana gestur dan suasana hati orang sekitar kita secara spesifik. Selain itu, juga bisa membuat kita menjadi terbuka, bukan? Sungguh, pengalaman yang sangat luar biasa. Aku bisa melihat bagaimana kebudayaan Jawa berkembang dan berjalan. Ya, terharu tahu. Sebelumnya, kita hanya bisa melihat ini semua melalui e-book. Namun akhirnya kita bisa merasakan bagaimana suasana kebudayaan itu secara lebih dekat. Sebentar, sepertinya masih ada satu berkas lagi. Masih ada satu misi lagi, menyebarkan dan menceritakan apa yang kita rasakan selama berada di luar tembok. Dan misi ini akan terus berlanjut untuk selama-lamanya.